Salam. Waspada. Itu judul dari seluruh renungan kita. Waspada. Ada janji kedatangan Tuhan. Siap sedialah menanti kedatangan Tuhan. Berapa waktu yang lalu, mungkin kita sempat juga membacanya, ada surat darurat gempa Megatrans namanya, yang dikirimkan oleh gubernur. Itu kita disuruh waspada dari tanggal 23 November 2024 sampai Maret 2025. Diduga akan ada gempa Megatrans, atau ada juga baru-baru ini waspada darurat banjir. Tentang gempa ini, apa kita percaya atau tidak? Apa pendapat kita tentang surat gubernur itu? Saya lupa, saya tidak cross check tanggalnya, tapi pastinya ada. Ramai di grup-grup gereja. Apa pendapat kita tentang surat itu? Atau tidak peduli dengan surat itu? Menakut-nakuti saja? Atau tidak ada, no comment? Silakan kalau ada berpendapat tentang surat itu. Atau jangan di komen nanti kita salah komen. Tapi yang saya mau sampaikan di situ adalah kata waspada ini berlaku untuk kita dari tanggal 23 November sampai Maret 2025. Kalau saya tidak salah baca itu 131 hari. Kita diperingatkan untuk waspada. Tapi kalau kita no comment, ya kalau untuk gempa saja kita no comment, ya itu yang baru kemarin ditulis. Kita sudah bilang, gubernur ada-ada aja, toh. Tapi waktu gempa, waktu tsunami dulu, orang semua berteriak, woi kenapa itu deteksi gempa tidak berjalan? Kenapa deteksi tsunami itu tidak berjalan? Kenapa dirusak itu dan seterusnya? Orang rusak itu karena dia bilang, tidak akan mungkin, tidak akan ada, ini akal-akalan, ini hanya membuang biaya dan seterusnya. Oh, itu yang baru kemarin ditulis. Kita sudah mulai tidak yakin tentang itu. Rasa waspada itu mulai sangat rendah dalam kehidupan banyak orang. Oke, kita tinggalkan itu. Pernah melihat ada tulisan di suatu tempat yang menulis di sini dilarang kencing? Pernah ya, karena di situ pasti pernah orang kencing, maka ditulis dilarang kencing. Tapi tidak berarti bahwa tulisan dilarang kencing itu membuat orang berhenti kencing di situ. Ada yang kemudian kencing dan berkata, daripada saya kencing batu, lebih baik saya kencing di sini. Ini persoalan kesehatan. Dengan berbagai alasan orang bisa kencing di situ. Atau tulisan dilarang membuang sampah. Dengan berbagai alasan orang masih juga melakukan hal yang sama, membuang sampah di tempat itu dengan berbagai alasan. Apakah berdosa yang kencing di situ? Apakah berdosa yang buang sampah di situ? Pertanyaan ini tidak perlu saya jawab. Ini persoalan hati nurani. Sama dengan keyakinan kita terhadap waspada tadi. Apakah kita benar-benar waspada seperti apa yang diingatkan oleh gubernur melalui surat gubernur itu? Siaga bencana atau tidak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi sebenarnya yang mau sampaikan adalah, kalau itu surat yang baru kemarin yang mengajak kita waspada, kita sendiri yakin atau tidak yakin? Padahal realitas itu, kenyataan itu pernah kita alami dan sudah membawa trauma besar bagi kehidupan kita. Bagaimana dengan dia yang berkata 2000 tahun yang lalu bahwa waspadalah, hari Tuhan akan datang? Pasti kita katakan, wah sudah 2000 tahun kok tidak datang-datang, apanya yang harus diwaspadai?
nilai waspada terhadap kedatangan Tuhan itu melemah, mulai pudar seiring dengan begitu banyaknya peristiwa-peristiwa terjadi dan membuat kita tidak yakin dengan janji-janji. Saking tidak yakinnya kita terhadap janji-janji, maka janji terhadap kitab suci pun mulai dianggap tidak mungkin. Karena terlalu banyak orang yang menjanji kita, dan janji-janji itu kemudian tidak ditepati oleh banyak orang. Semakin banyak orang tidak menepati janji, semakin membuat kita juga mengarah ke sana. Makin hari kita merasa, jangan-jangan firman Tuhan juga ini tidak akan ditepati. Kata Yunani dari penantian itu adalah pengharapan. Pengharapan. Hidup ini harus punya harapan. Hidup yang tanpa harapan tidak memiliki nilai. Penantian ini Advent yang pertama. Bagaimana itu menanti tergantung dari keyakinan. Yakin bahwa dia akan datang, maka saya bisa menunggu pacar saya di perwakilan Bintang Prima sampai tengah malam. Saya akan tunggu karena saya yakin dia akan datang. Saya yakin apa? Saya yakin hubungan yang begitu akrab. Saya pasti dia datang. Kenapa dia pasti datang? Karena dia sangat mencintai saya dan saya sangat mencintainya. Hubungan yang akrab itu yang akan membuat Anda yakin terhadap segala sesuatunya. Hidup ini makin hari makin sulit. Kesulitan hidup membuat kewaspadaan kita terhadap kedatangan Tuhan makin memudar. Kita menerima kenyataan bahwa dari 100 janji, 99 janji tidak tertepati. Sehingga kalau prediksi itu sudah berjalan, maka kita akan berkata, apalagi janji yang satu itu. Tinggal satu. Saudara, waspadalah. Tanah mencatat seluruh apa yang kita kerjakan. Makanya kalau dulu saya selalu mendengar anak-anak bermain dan berkata begini, kalau ada sebuah kegiatan, ada permainan lalu kemudian terjadi kecurangan, terasa ada kecurangan, anak-anak bilang paitalita. Ada konsep begitu nih? Ada ungkapan itu di komunitas orang PWS, saya tidak tahu apakah berlaku secara umum, bahwa tadi sebenarnya itu masuk, tapi tidak disahkan masuk. Ketika masuk berikutnya dikatakan tanah mencatat. Kira-kira begitu. Yang kedua, ketalinga rinding. Artinya dianggap bahwa dinding ini punya pendengaran. Waspadalah. Semakin ke depan tantangan hidup bergereja semakin berat. Natal dekat. Tanggungan berat. Tidak usah ngomel. Dinding punya telinga. Dan apa yang kita katakan tentang semua itu dicatat oleh tanah. Waspadalah. Ketidakyakinan kita tentang 131 hari yang disampaikan oleh surat gubernur itu bisa iya bisa tidak. Tapi waspadalah. Jangan sampai kita berkata tidak akan mungkin. Kalau jadi bagaimana? Pasti kita salahkan pemerintah. Tapi kalau tidak jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa tidak jadi. Dan kita berdoa supaya itu tidak jadi. Bagaimana saya mengatakan ini? Persiapan Natal tahun ini. Natal tahun ini berat. Sekalipun harga sawit naik. Karena Natal tidak pernah menjadi peristiwa yang ringan. Ayo ke Bethlehem. Bukan perkara yang mudah. Meninggalkan kesibukan lalu ke Bethlehem. Tidak gampang. Kesibukan gembala itu bukan kesibukan ringan. Kesibukan yang tidak ada tandingannya.
Satu-satunya tugas gembala adalah menjaga domba. Kalau dia tidak mampu menjaga dombanya, maka dia akan dipecat. Dan itulah pekerjaan paling terakhir dalam kelompok itu. Apalagi mau kerja kalau dia tidak berhenti jadi gembala? Berat. Tapi dia harus mengambil sikap untuk pergi ke Bethlehem. Persiapan perayaan Natal. Natal itu berat untuk kali ini. Tapi ingat, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak dikutuk. Tapi apa kata Tuhan? Terkutuklah tanah. Begitu sayangnya Tuhan sama manusia, sehingga manusia tidak pernah mendapat kutukan itu. Sehingga saya selalu katakan agak salah rasanya, dan perlu perdebatan panjang kalau kita katakan, ya saya sudah tahu Tuhan tidak pernah berniat untuk mencelakai manusia. Pekerjaan iblis kalau kita sedang ada dalam kesulitan. Tapi yang Tuhan kutuk waktu Adam melakukan dosa adalah tanah. Next, waktu Kain bunuh Habel, yang teriak ke langit itu adalah tanah. Tanah berteriak menyampaikan informasi ke Tuhan bahwa darah adikmu Habel itu berteriak. Apa itu? Di mana kita melakukan sesuatu, ya mungkin kita dibebani dengan banyak tanggungan karena persoalan perayaan Natal atau tanggungan dalam tanggung jawab sebagai orang percaya. Bersukacitalah, karena tanah mencatat seluruh apa yang kita kerjakan. Tidak salah kata orang tua, dinding itu punya telinga. Mungkin kita sedang bergumul sendiri, apa ini dan begini, tapi Tuhan mencatat itu. Tanah mencatat, dinding mencatat, dan menyampaikan itu ke Tuhan. Keluhanmu, kita lebih suka datang ke Tuhan karena mengeluh, membawa seluruh pergumulan keluhan kita. Tuhan, kalau seandainya tidak begini. Yang seharusnya adalah kita datang ke Tuhan dengan berkata, maunya apa Tuhan? Saya siap mengangkat semua tanggung jawab ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waspadalah. Bagaimana kita yakin akan penantian ini? Seberapa lama kita menanti? Penantian ini bukan persoalan seberapa lama, tetapi penantian ini persoalannya adalah siapa yang dinanti. Yang kita nantikan adalah Dia, Yesus Kristus, yang datang dalam rupa manusia itu dan berjanji akan datang kembali. Itu harapan yang sesungguhnya. Kita bisa bayangkan kalau pejabat akan datang ke tempat kita dengan semangat kita menantinya. Demikianlah tentunya harus lebih lagi kalau Kristus akan datang mengunjungi kita. Harapan kita adalah harapan yang bukan palsu. Harapan kita adalah harapan yang pasti. Yang akan datang itu adalah Kristus yang sudah berkorban untuk saya dan saudara. Kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Waspadalah. Banyak ajaran salah, banyak gangguan-gangguan, banyak tantangan, banyak pergolakan di sana sini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Allah. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan dan kepentingan duniawi. Hari Tuhan sudah dekat. Terakhir, berkali-kali di beberapa waktu terakhir ini dalam setiap khotbah saya menceritakan hal prinsip menurut saya ini bagi banyak orang, bahwa akhir-akhir ini manusia kurang waspada tentang keselamatannya. Ada banyak suami yang menghabiskan waktunya dalam tanggung jawabnya dengan istrinya, anak-anaknya. Dia bisa bertahan tinggal di kebun
berminggu-minggu demi untuk kebutuhan anaknya. Dan kalau ditanya kenapa begitu Pak, dia katakan ini tanggung jawab. Waktu kami menikah dulu, tanggung jawab ini harus dikerjakan. Tapi saya katakan begini, berhati-hati, itu memang benar. Tetapi ingat satu hal ini, semua hal sudah Anda korbankan untuk istri tercinta, untuk anak tercinta. Tapi jangan mengorbankan keselamatanmu. Penting juga, dan jauh lebih penting keselamatan itu. Satu hari nanti, kalau kamu mati, seluruh tanggung jawab dan cintamu berakhir di kematian itu. Istrimu akan menangis sekeras-kerasnya waktu engkau mati, bahkan mungkin pingsan berjam-jam. Anak-anakmu juga akan begitu. Mungkin tetanggamu ikut menangis. Sesudah 3 jam dia sadar, lalu kemudian dia, ini karena saking sayangnya, lalu kemudian dia katakan, cari gula, cari kopi, ada tamu. 4 jam berikutnya dia akan berpikir di mana mau dikubur, peti apa mau dipakai, di mana dapat babi dan hal-hal lain, bagaimana pasang tenda. Ini orang yang begitu mengasihimu dan engkau sudah berkorban habis-habisan untuk dia. Satu hari kemudian mungkin dia masih menangis, tapi tangisannya berbeda dengan tangisan 3 jam itu. Waktu itu di tempat kamu mendodos, walaupun engkau pendodos terbaik, engkau akan diganti orang. Karena katakan walaupun dia sangat hebat, sangat jujur, tapi dia harus diganti. Karena tidak mungkin kita menunggunya datang lagi untuk melanjutkan pekerjaan itu. Di sekolah, di tempat engkau mengajar, engkau akan diganti, dicari guru yang baru. Di kantor tempat engkau bekerja, maka orang lain akan menempati tempatmu, karena tidak mungkin menunggumu untuk pulang. Di gereja, kalau engkau pendeta, maka akan dicari pendeta yang baru untuk menggantikan tempatmu, karena tidak mungkin menunggumu kembali. Perlahan di rumahmu, orang-orang yang engkau habiskan waktumu untuk dia itu, sahabat-sahabatmu mungkin akan menelpon. Orang yang selama ini engkau sudah biayai akan menelponmu dan berkata, kami sangat sedih, tapi apa daya, kami tidak bisa datang karena A dan B. Turut berduka dan mungkin menangis sekeras-kerasnya. 3 hari kemudian sesudah penguburanmu, orang-orang di rumahmu akan berangsur pergi. 1 minggu kemudian istrimu sudah mulai menonton di televisi dan tertawa melihat hal yang lucu-lucu. Engkau pelan-pelan dilupakan. 1 bulan kemudian motor kesayanganmu yang kemarin itu mungkin sudah dijual karena tidak ada lagi pengendaranya, atau mobil kesayanganmu akan pelan-pelan katakan tidak ada lagi sopirnya, diganti. 1 tahun kemudian engkau yang kemarin waktu meninggal itu diposting dengan tidak ada lagi laki-laki lain yang dapat mendampingimu, dapat mendampingi hidupku, dialah segalanya. 1 tahun kemudian mulai ada postingan kalau ada yang lain, kenapa harus bertahan di yang lama? 2 tahun kemudian mobilmu yang kemarin yang kau stiker dengan stiker yang luar biasa itu sudah dikendarai oleh laki-laki yang lain. Tempatmu di rumahmu yang kemarin engkau setting seluar biasa bagusnya itu, mungkin laki-laki lain yang sudah tidur di dalam. Atau di dapur di mana engkau buat secantik itu, perempuan lain yang ada di sana yang kemudian kasih nyala kompor dan nonton televisi yang kau beli kemarin, dan seterusnya. Apa yang saya mau katakan itu? Berhati-hatilah, waspadalah. Dunia ini sedang membutakan kita bahwa cinta terhadap dunia ini, kalau lebih besar daripada cinta kepada Tuhan, maka sesudah kematian kita akan berakhir di kehidupan yang sangat menyakitkan. Saya tidak katakan jangan urus keluarga kita,
penting, tapi jangan sampai dia lebih dari Tuhan. Saya tidak katakan jangan biayai anak-anakmu sekolah. Saya tidak katakan jangan ini dan jangan itu untuk anak-anak orang yang kau sayangi, suamimu dan seterusnya. Tapi jangan sampai cintamu kepada manusia itu lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan. Sebab satu hari nanti, mungkin hanya 80 tahun kita di sini, ada kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan waktu-waktu itu seharusnya menjadi waktu yang indah. Waspadalah. Waspadalah. Ada banyak sekali cara dunia ini sedang membutakan kita dan sedang mengajari kita untuk lebih fokus pada perkara dunia. Ingin sekali rasanya kita berkata, pencapaian terhebatku adalah seluruh anak-anakku berhasil, keluargaku meraih prestasi yang luar biasa. Lalu kemudian saking inspirasi besar itu, kita kemudian lupa bahwa berjaga-jagalah, hari Tuhan itu sudah dekat. Dia ada di ambang pintu dan kita tidak tahu kapan peristiwa itu datang untuk saya dan saudara. Mari kiranya di hari ini menjadi momen bagi kita untuk waspada. Waspada memang penting mengurus persoalan dunia ini, tapi waspada juga jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan rusak karena engkau lebih dominan mengurus hubunganmu dengan dalam cinta dengan sesama. Itu penting, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Tapi lebih dari semua itu, yang harus menjadi bagian diperhatikan adalah apakah hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja, supaya dalam hubunganku dengan Tuhan yang baik-baik sajalah, itulah yang mendorong saya untuk mengasihi istri saya dengan tulus. Karena hubungan saya dengan Tuhan baik-baik saja, itulah yang mendorong saya untuk mengasihi anak-anak saya dengan luar biasa, bukan sebaliknya. Karena cinta terhadap keluarga membuat kita meninggalkan Tuhan. Waspadalah dan biarlah kemudian kita mengoreksi diri kita masing-masing bahwa cinta kepada Tuhanlah yang harus lebih besar. Dan kalau cinta kepada Tuhan itu besar, maka cinta kepada Tuhan akan mendorong kita untuk membesarkan juga cinta terhadap orang-orang yang Tuhan dekatkan dengan kita. Dan kebesaran cinta itu akan membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Mencintai pasangan kita adalah bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Menyayangi anak-anak kita adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Jangan sampai terbalik. Selamat waspada.